Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu, fa ya ayyuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan hidup, memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan bahas tentang tulisan Kiai Hamdan Suhaimi. Beliau ini adalah wakil ketua ya PW Ansor Provinsi Banten, tentang bagaimana kaitan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Habib Utsman bin Yahya yang kemarin-kemarin ini viral ya. Ada oknum habaib dalam ceramahnya menyinggung soal sikap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang melarang rakyat pribumi untuk memberontak penjajah Belanda dan Jepang di masanya. Oknum habaib juga menyamakan sikap melarang pemberontakan atas penjajah yang dilakukan oleh Sayyid Utsman bin Yahya. Mari kita lihat alur sejarahnya, kondisi situasinya, pola pikirnya, sikap dan idealismenya dari kedua tokoh itu. Perlu objektif melihat kesejarahan dari dua tokoh tersebut. Tentu kita pahami ada perbedaan yang tajam dalam hal tempat kehidupannya, yang satu di Batavia, kalau sekarang itu Jakarta, satunya lagi di Jombang. Perbedaan pun ada pada peranan keduanya. Yang pertama kita akan bahas, atau penulis di sini membahas dari Sayyid Utsman bin Yahya. Sayyid Utsman dilahirkan di Pekojan, Betawi pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 1822 Masehi dari ayah yang bernama Abdullah atau kemudian masyhur dengan Yahya. Maka tercatat Sayyid Utsman bin Yahya, sementara kakeknya bernama Aqil, dilahirkan di Mekah. Sedangkan kakek ayahnya yaitu Umar dilahirkan di Hadramaut, tepatnya di desa Qoroh Asy-Syaikh. Dua kakeknya ini termasuk yang terpandang sebagai pimpinan para sadah baik di Mekah maupun di Hadramaut, Yaman. Kemudian di sini fakta sikap dan tindakan. Dalam catatan Senok Nurhonj yang diarsipkan dalam nasihat-nasihat Senok Nurhonj semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda jilid sekian, dikisahkan bahwa Sayyid Utsman bin Yahya mendoakan Ratu Belanda pada 2 September 1898 Masehi. Saat itu ulang tahun sang ratu. Ya, isi doa tersebut memohon semoga Ratu Wilhelmina panjang umur, sejahtera, dan sehat senantiasa. Nah, ini sebetulnya sudah cukup masyhur ceritanya atau sejarahnya. Di sini tercatat 1898, berarti 10 tahun setelah peristiwa Geger Cilegon ya. Sayyid Utsman juga mendoakan agar kerajaan Belanda bersinar terang dan rakyat Hindia Belanda dikaruniai hasil bumi, perkebunan, dan tambang. Ini cerita atau sejarah yang kontroversial dari Habib Utsman bin Yahya, terlepas beliau dikenal sebagai orang alim ya. Doa Sayyid Utsman bin Yahya, mufti Batavia untuk Belanda, yang diucapkan di Masjid Pekojan Batavia tersebut kemudian memicu kecaman dari ulama dan berbagai pihak yang anti penjajah Belanda. Sementara tulisan doa itu dirilis dan diarsipkan pada Agustus 1912 oleh Nico J.G. Kapiten, atau ada namanya itulah nama nama bahasa lagi, nama identik dengan Belanda ya. Dalam judul arsip Sayyid Utsman of Batavia 1822 dan 1914, Life in the Service of Islam and the Colonial Administration. Kemudian Habib Utsman bin Yahya meminta pemerintah Hindia Belanda turut menyebarluaskan doa ini ke luar Batavia, ke seantero Jawa, dan menurut Java Bod yang menurunkan berita tentang doa dari hari setelahnya juga sampai ke Madura. Ini ungkap Nico ya. Dalam bukunya The Sayyid and the Queen, Sayyid Othman on Queen Wilhelmina ya, dan seterusnya itu. Doa untuk ratu pun sebenarnya bukan inisiatif Habib Utsman bin Yahya. Permintaan atas doa tersebut datang dari, namanya di situ ada, yang adalah seorang residen Batavia. Sikap Sayyid Utsman bin Yahya ini tercatat dalam beberapa arsip sejarah tampil terdepan membela pemerintah Hindia Belanda. Dari sikap pembelaannya itu, Sayyid Utsman lalu menghadapi cercaan dan serangan yang bertubi-tubi karena dianggap sebagai antek penjajah. Pada posisi itu, Sayyid Utsman menjawab cercaan dengan argumentasi yang berlandaskan ilmu agama. Tidak semua orang menerimanya, tetapi juga tidak sedikit pula yang membelanya. Lalu, Aqib Suminto dalam karyanya Politik Islam Hindia Belanda menulis terkait sikap pembelaannya Sayyid Utsman bin Yahya pada pemerintah kolonial Belanda
bahwa saat itu dari berbagai kalangan pribumi telah menyebut bahwa doa Said Utsman bin Yahya sebagai khutbah penjilat. Sejak kepulangannya ke Batavia pada 1862, Said Utsman bin Yahya membuka pengajaran keagamaan kepada masyarakat, namanya mulai kesohor. Berkat keluasan dan kedalaman ilmu fikihnya, Said Utsman mendapat gelar mufti Betawi yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Meski Said Utsman agak berat menerimanya lantaran merasa belum cukup mempunyai atau belum cukup ilmunya lah, belum cukup mempunyai ilmu. Di samping itu, peran Said Utsman begitu signifikan dalam membantu kerja-kerja kolonialisme yang dilakukan oleh seorang intelektual, seorang orientalis pilihan Belanda yaitu Snok Nordhoorn. Bisa dilihat pada catatan tentang nasihat-nasihat Snok Nordhoorn semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889 sampai 1936 Masehi, atau dalam naskah berbahasa Belanda yaitu, di sini teman-teman bisa baca sendiri, agak ngejelimet ya, yang tertuang di halaman sekian atau 61. Di sini kita masuk kepada pembahasan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Zulkaidah atau 1287 Hijriah ya. Bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur sang ayah, nasab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya tersambung kepada penguasa kerajaan Majapahit yakni Raja Brawijaya V melalui jalur anak bernama Lembu Peteng yang berputra Karebet atau Jaka Tingkir. Sikap atas penjajah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal memiliki sikap yang tegas dan tanpa kompromi. Sikap tegas itu juga ditunjukkan kepada Belanda mengalami kesulitan dalam Perang Dunia II. Pada waktu itu, Belanda ingin mengambil simpati dengan mengajak rakyat Indonesia mempertahankan atau mempertahankan ya, apa ini? Tipe ini, mempertahankan kali negara dari penjajahan Jepang. Belanda meminta agar rakyat Indonesia mau masuk ke dalam barisan militer Belanda dan bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Jepang. Melihat kondisi dan situasi ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan lantang dan tegas mengeluarkan fatwa yang sangat terkenal, yaitu umat Islam diharamkan masuk menjadi tentara Belanda atau bekerja sama dengan Belanda dalam bentuk apapun. Ini sikap politik ya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari kalau kita lihat dari sisi ini, teman-teman, bukan hanya seorang yang alim alamah, tapi juga seseorang yang sangat politis ya. Politis dalam tanda petik, bukan politik yang kita pahami sebagai politik cheater, itu bukan ya. Dalam buku 99 Kiai Karismatik Indonesia dijelaskan bahwa sepanjang sejarah perjalanan kehidupannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal dengan sikapnya yang tidak mau bersahabat dengan Belanda. Hal ini merupakan manifestasi dari sikap orang-orang pesantren yang menjalankan politik non-kooperatif terhadap Belanda. Setiap negosiasi Belanda yang dilakukan terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari guna mendukung Belanda senantiasa mengalami kegagalan, bahkan sampai tawaran penganugerahan bintang jasa yang terbuat dari perak dan emas yang diberikan Belanda pada tahun 1937 dengan tegas ditolaknya. Memang kalau kita saksikan atau kalau kita perhatikan, Belanda ini sangat menghormati pejuang-pejuang ya, walaupun pejuang itu kerap sekali menghambat dari kolonialisme penjajahan Belanda. Di samping itu orang Belanda itu menghargai. Ini sikap dari Belanda ya. Pahlawan-pahlawan yang yang menentang Belanda itu justru dianugerahi oleh Belanda ya. Makanya banyak sekali pertentangan-pertentangan sejarah ketika ada pahlawan Indonesia dibunuh itu ditentang karena Belanda itu tidak seperti itu, paling minimal dibuang ya. Begitu. Di samping itu Belanda kerap sekali memberikan apresiasi begitu. Penolakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdampak pada pengawasan yang ketat terhadap aktivitas Pondok Pesantren Tebu Ireng yang beliau dirikan pada tahun 1899 Masehi. Bahkan di kemudian hari direncanakan pembunuhan oleh pihak kolonial Belanda terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan membakar habis Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ketegasan sikap Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tidak berasal dari ruang yang hampa. Kita di sini masuk dalam kaidah filsafat, sesuatu itu tidak mungkin lahir dari kekosongan. Ini kita berbicara dari perspektif makhluk ya, semua makhluk ya, di luar, artinya sesuatu yang bukan transenden.
Ia menjelaskan kepada para santrinya terikat prinsip-prinsip perjuangan di dalam Islam setelah berjamaah sholat maghrib. Kita baca karya Syekh Muhammad Asad Syihab dalam judul Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Perintis Kemerdekaan Indonesia, yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri di tahun 1998. Dalam buku tersebut, Asad Syihab menjelaskan bahwa bukan hanya untuk tujuan memperkuat ilmu agama, tetapi pendirian wadah pesantren itu juga untuk melawan tindakan peri kemanusiaan penjajah Belanda dan juga Nippon alias Jepang. Sejarah mencatat hanya kalangan pesantren yang tidak mudah tunduk begitu saja di tangan penjajah. Dengan perlawanan kulturnya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan pesantrennya tidak pernah luput dari spiones Belanda. Martin van Brusines dalam karyanya, apa gimana nyebutnya ya, itu ajalah, NU, Tradisi Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. Nah, ini Martin van ini juga teman-teman adalah perilis ya, mereka adalah seorang orientalis. Ini dikenal juga sebagai pencatat tarekat-tarekat yang eksis di Indonesia ketika itu. Menjelaskan bahwa pada 21 dan 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad atau perang suci melawan penjajah. Beberapa tokoh yang dikumpulkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di 2 hari itu adalah Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, dan para kiai lainnya. Mereka berkumpul di kantor PBNU Bubutan, Surabaya. Dalam pertemuan itu lahirlah resolusi jihad NU 22 Oktober yang sekarang dinobatkan sebagai Hari Santri. Dalam buku Jihad Membela Nusantara, Nahdlatul Ulama menghadapi Islam radikal neoliberalisme tahun 2007. Telah diterangkan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari menganggap keberadaan penjajah akan menyulitkan penegakan syariat Islam. Menurutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara merupakan kewajiban agama. Maka dari itu, ia menggelorakan perjuangan melawan penjajah. Kesimpulan, kedua tokoh ulama ini jika dilihat dalam catatan sejarah berbeda tajam. Dengan begitu tidak benar Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam hidupnya melarang pemberontakan atau mencegah bentuk perlawanan atas penjajah, baik penjajah Belanda maupun penjajah Jepang, yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terutama kalangan santri NU Nahdlatul Ulama. Karena penjajah atas nama apapun selalu merusak kemanusiaan, selalu terjadi ketidakadilan dan penindasan. Serang 5 Juni 2023, Wakil Ketua PWGP Ansor Banten dan juga Ketua PW Rijalul Ansor Banten, yaitu Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Sekian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.